Selamat pagi, nama saya Petra Nigel. Di sini dari UPB Batam. Di sini saya akan menjelaskan cara pengerjaan saya mengerjakan tugas dua jaringan komputer ini. Berikut adalah kita disuruh untuk memperhatikan setiap materi, yaitu ada komen-komen untuk kita lakukan di CMD, yaitu CD CLS ada 20 komen perintah, dan ada bisa kita lihat dari panduan praktikumnya ada di yang diberikan. Untuk sesi 8 ini kita langsung saya masuk saja ke comment prompt-nya. Ini saya udah buka comment prompt-nya. Pertama, kita diminta untuk melakukan perintah CD, yaitu saya sudah buat juga di sini. Ini itu change directory yang dimana berfungsi untuk untuk berpindah directory atau folder di CMD. Contohnya saya sudah buat di sini CDC. Jadi di local disk C saya ada folder namanya kuliah. Jadi saya akan berpindah dari sekarang di CMD kita bisa lihat itu direktorinya C user Lenovo. Nah, saya akan pindah menjadi ke CD yang tadi C lupa ke folder kuliah. Hmm. Sekarang dia sudah berpindah ke folder kuliah. Oke, selanjutnya perintahnya CLS. CLS itu control screen clear screen, yaitu clear screen yang membersihkan tampilan layar CMD dan perintah dan output sebelumnya. Oke, kita coba CLS. Hilang yang di atas tadi. Oke, perintahnya. Oke, setelah itu kita CLS slash tanda tanya. Nah, karena clean screen ini cuman itu seharusnya ini help-nya nggak akan muncul bantuan. Tanda tanya ini adalah help atau bantuan. Misalnya kalau ada perintah-perintah lain yang harus dikombinasikan, dia akan memberikan bantuan konfigurasinya. Karena ini CLS ini clear screen, dia tidak akan ada help bantuan dia karena nah, dia cuma menunjukkan itu saja. Oke, selanjutnya yaitu dir. Directory. Nah, dir ini bisa kita tengok, bisa dikombinasikan kemana saja help bantuannya akan muncul. Nah, inilah dir ini bisa dipakai, difungsikan, dikombinasikan dengan komen-komen prom lainnya. Base itu ls dir, kita masuk ke ipconfig. ipconfig ini bisa digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask, gateway, hostname. Langsung masuk saja ipconfig. Nah, config-nya ini IP address-nya, ini IP address-nya, ini MAC address-nya, ini subnet max-nya, ini default gateway-nya. Ini IP address, ini subnet max-nya. Oke, habis itu kita masuk ke IP config sudah, IP config all. Nah, kalau IP config all ini memberikan informasi hampir sama dengan seperti yang IP config default, namun dia lebih banyak. Ada MAC address yang saya bilang tadi, MAC address semua lengkap. Kalau kita pakai IP config all ini, kita coba. IP config has all. Nah, ini dia. Physical address inilah MAC address kita. Nah, ini default gateway-nya. Ini IP address kita. Ini IP address kita. Ini subnet max-nya. Tuh. Oke, lanjut ke udah IP config. IP config all. Kita masuk ke untuk melihat bantuannya. IP config. Kita tengok help bantuannya nih. Dia ada bisa digunakan ipconfig slash all, ipconfig slash renew, ipconfig all, ipconfig release, ipconfig all compartment. Wah, gitulah. Habis itu kita masuk ke ipconfig release. Oke, kita coba ipconfig
Rilis ini fungsinya perintah ini digunakan untuk merekam alamat IP baru, menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP. Ini dia hasilnya. Oke, kita lanjut untuk ipconfig renew. Ipconfig renew. Hmm, pasti salah. Tulis renew. Hmm, dia setelah ipconfig renew, habis itu ipconfig display DNS. Ipconfig display DNS. Nah, fungsi ipconfig dan display di sini perintah digunakan untuk menemukan domain name system atau DNS termasuk localhost koneksi. Kita masuk lagi ke ipconfig flush DNS. Perintah ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS change. Di flush DNS. Flush DNS. Flush DNS. Oke, sudah berhasil dikosongkan reset ipconfig register DNS. ipconfig register DNS. Nah, the operation request evaluation. Itu fungsinya DNS perintah digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Ping ping ini komen perintah ping ini menguji koneksi jaringan ke alamat IP atau domain tertentu. Kita coba nanti ping google.com. Ping google.com. Nah, kita dapat replaynya. Ini dia. Ketika kita ping google.com, dia tidak terputus ya. Dia memberikan feedback. Berarti kita bisa uh, terhubung dengan google.com, server google.com-nya. Habis itu kita lanjut ke NetStart. NetStart ini perintah untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Pada prinsipnya NetStart sama seperti Task Manager. Jika Task Manager menambah proses dan aplikasi yang sedang berjalan, dengan NetStart menampilkan layanan informasi jaringan yang sedang dipakai beserta dengan informasi lainnya seperti IP dan port. Oke, kita ketik NetStart. Nah, ini dia. Ada protokolnya tipe TCP, local address-nya, address dan state-nya. Oke, selanjutnya kita ke Tracet. Tracet ini perintah ini digunakan untuk memberikan informasi dari route yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Ini dilakukan dengan mengirim pesan Internet Control Message Protocol feature request ke tujuan dengan nilai time to live yang semakin meningkat. Ini agak lama. Startnya agak lama ya. Oke, kita masuk selanjutnya ke
Tracet. Nah, ini dia fungsi dari komen Tracet ini. Ada option-optionnya, bisa digabung. Oke, kita lanjut ke pathping. Perintah ini digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Pathping mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan Tracet. Oke, ketik pathping. Nah, ini dia fungsi pathping, gabungan dari keduanya. Oke, kita lanjut ke NS Lookup. Nah, NS Lookup ini adalah tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Kita coba uh, kita NS Lookup google.com ya. NS Lookup google.com. Nah, ini hasilnya. Namanya google.com, addressnya ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke Nets H. Nets H ini, perintah ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh Nets H seperti mengkonfigurasi peraturan jaringan seperti IP address, subnet mask, default gateway, DNS, WIN, firewall, dan banyak hal lainnya. Kita coba tengok dulu apa aja help kita uh, komen Nets H ini. Apa aja bantuannya? Nah, ini dia. Benar tadi bisa pakai ngecek untuk firewall, DNS, bisa dikombinasikan. Oke. Di sini saya mau coba, tadi saya praktikumnya, coba Nets Interface Show Interface. Kita coba tengok Nets. Oh, karena dia masuk kuliah, nggak bisa. Jadi kita harus buka CMD satu lagi. Buka ulang CMD, saya share dulu. Hmm. Oh, benar yang tadi. Cuman saya kena pakai tanda das. Oke, ini dia hasilnya. Habis itu kita coba untuk melihat IP config kita. Kita showkan. Pastikan. Nah, ini dia. Kita bisa melihat IP config kita. Address kita ini, subnetnya ini, default gateway-nya ini. Oke. Selanjutnya route. Route, perintah route digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai dua atau lebih router. Kita contoh route print. Kita ketik route print. Nah, ini dia. Ini dia route printnya, hasilnya. Oke, habis itu net. Net, ketika mengetikkan perintah net, Anda akan melihat opsi seperti tampilan pengguna, sesi mulai, dan berhenti. Masing-masing opsi ini dapat membantu Anda menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi. Kita coba contoh net user, net share-nya. Net user. Nah, oh, salah net user. Nah, ini dia net user kita, Lenovo. Jadi akun guys. Kalau net dot share, nah ini yang di share. C Windows root admin PC ini. Mungkin sekian saja dari penjelasan tugas praktikum 2 saya di jaringan komputer. Jikalau ada yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.